Banyak sih sebab nazak ini susah ya, banyak. Kalau kisah sahabat Alqamah itu nazaknya susah karena durhaka sama ibunya, lebih mementingkan daripada istrinya daripada mementingkan ibunya. Akhirnya ya susah meninggal. Itu Alqamah pada bab durhaka sama orang tua. Ada juga seperti itu. Ada juga yang karena sebab adanya bekas minuman khamr di tubuhnya, itu susah nazaknya. Ada juga ya. Ada juga rupanya karena gambar. Ada juga seperti itu. Walhasil banyak sebab-sebab yang menjadikan ruh itu terhambat untuk mudahnya keluar. Ruh itu terhambat. Nah, maka dengan adanya kita belajar seperti ini kan antisipasi. Karena namanya mati ini kan kita tidak pernah tahu kapan datang, sewaktu-waktu ya. Bisa jadi pas ngaji begini meninggal. Tapi ya bagus ya, kalau pas ngaji gini meninggal kan bagus ya. Orang mungkin berharap meninggal pas lagi ngaji, berharap meninggal pas lagi sholat, kan bagus. Pas lagi sujud meninggal, bagus ya. Pas lagi baca Quran meninggal gitu, bagus. Yang penting jangan pas pegang remi meninggal ya. Pas pegang remi meninggal, nah itu tidak bagus ya, tidak bagus. Pas lagi teler meninggal, nah itu tidak bagus itu. Nah, jadi diusahakan kalau kita berpikir, atau begini kata Imanullah Haddad, kalau kita berpikir atau berkeinginan meninggal dalam keadaan baik, maka lazimi kebaikan itu. Idza kunta turidu an tamuta fi khairin falzamha. Kalau engkau ingin meninggal dalam keadaan baik, lazimi kebaikan itu, maka di sana kita akan meninggal. Coba bayang-bayangin ya. Saya ini ingin meninggal pas baca Quran. Kita terbayang begitu. Banyaknya baca Quran. Insya Allah meninggal dalam keadaan seperti itu. Kalau saya bercita-cita ingin meninggal pas sholat, ya banyak-banyaknya sholat. Insya Allah pas begitu meninggal ya. Jadi kalau sekiranya kita ingin meninggal dalam keadaan yang baik, lazimi. Dalam keadaan seperti apa kita ingin meninggal, lazimi itu. Tapi kalau kita ingin meninggal dalam keadaan salah, atau kita tidak punya rencana apa-apa, ya yang penting tidak tahu, terserahlah meninggal. Nah ini kan tidak punya rencana namanya. Walaupun kematian itu pasti, tapi perlu direncanakan juga. Walaupun pasti ya, perlu direncanakan juga, jangan asal-asalan. Nah, karena kematian ini kan pintu pertama untuk orang selamat tidaknya besok di kehidupan berikutnya. Jadi kalau meninggalnya jelek, maka dibangkitkan juga jelek nanti. Kalau meninggalnya bagus, dibangkitkan juga dalam keadaan bagus. Kemudian berikutnya, yahrumu qatlun nafsi walau yuaddi ila qatlil kafir. Haram membunuh diri sendiri atau membunuh jiwa walaupun membawa pada pembunuhan orang kafir. Contoh seperti bom ya, kan bunuh diri dia. Bunuh diri walaupun untuk membunuh orang kafir. Ini membunuh orang kafir ya. Nah, bagaimana kalau ya sudah jelas lah sana ada orang-orang Islam lalu dia ngebom dirinya, ya haram hukumnya. Haram hukumnya ya. Jadi kalaupun yuaddi ila qatlil kafir, mengarah pada membunuh orang kafir, itu haram hukum, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu pada kehancuran. Ya, itu dasar ayatnya seperti itu. Tidak boleh itu. Nah, bi khilafi man aqdama 'alal musyrikin fi qitalin mathalan. Berbeda orang yang dia menerobos di pasukan kaum musyrik, pasukan kafir, tapi dalam peperangan. Ini untuk peperangan saja ya. Kalau bukan peperangan tidak boleh. Wa ya'rifu annahum sayaqtulunahu likatratihim fajaizun. Dan dia mengetahui bahwa dia akan dapat membunuh, punya keyakinan, mungkin punya tenaga kuat, keahlian, kelihayan, dia terjang itu musuh. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, boleh hukumnya, tapi itu hanya dalam peperangan saja.
Kalau dalam kondisi normal, orang kumpul-kumpul, dia dibom dirinya sendiri, akhirnya orang pada meledak semua, mati semua, berdosa, haram hukumnya ya.